Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 3,6%. Dengan total market cap yang sekarang sedang ada di bawah 2 triliun US dollars, tepatnya di 1,96 triliun. Nah, kita bisa lihat sekarang Bitcoin bermain di daerah 43 ribuan, sementara kemarin itu sempat 46 ribu ya. Jadi sepertinya daerah 46 ribu sampai 47 ribu memang benar menjadi satu daerah resisten yang sedikit menyebalkan untuk BTC ya. Buat yang belum tahu kenapa, boleh coba cek lagi ke belakang ya. Nah, for now overall ya oke lah, cenderung terkoreksi semua. BTC 1,5, Ethereum 3,7, lalu BNB 0,74, dan XRP sekitar 4%-an, Cardano 3%-an, Solana 6,24%, dan seterusnya. Mungkin yang sedikit rada sakti adalah AVAX ya. AVAX malah hijau sebesar 1,57% dalam 24 jam terakhir ya. Nah, tetapi yang ingin gue tekankan itu 7-day percentage-nya ya. Untuk 7-day percentage-nya rata-rata semua masih hijau ya. Bitcoin hijau, Ethereum hijau, BNB hijau, dan cukup besar ya. Untuk Bitcoin masih 15%-an, Ethereum masih 13%-an, dan mungkin salah satu paling tinggi adalah XRP 34%, dan juga AVAX yang 31%. Ya, jadi overall it's still quite okay, dan mungkin saja ini hanya koreksi sementara saja ya. Nah, tetapi baik lagi kita masuk dulu ke chartnya ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat daily close-nya not bad ya, not bad jujurnya. Kenapa? Karena dia minimal nggak tembus MA50 ya. Walaupun kita bisa lihat dengan sangat jelas ya, ini satu daerah yang sudah kita bahas dari beberapa DCWT ke belakang. Kayaknya 3 hari lah ya, 3 hari ke belakang. Dimana gue bilang 46 ribu ini bisa menjadi satu daerah yang cukup bermasalah untuk Bitcoin. 46 sampai 47. Karena yang pertama ini ya, support struktur tadinya. Dia tembus berubah menjadi resisten. Yang kedua adalah bull support band yang walaupun sekarang ironisnya menjadi resisten di daerah 46.000 sampai 47 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk detail nanti di belakang. Sekarang kita masuk dulu ke news CPI. Oke, dan kita masuk ke newsnya. Ini sebenarnya ngomongin apa? Ini ngomongin soal CPI atau Consumer Price Index. Atau lebih kasarnya lagi ini adalah inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kenaikan inflasi ini sekarang menjadi 7,5% dalam annual basis. Dan lebih besar daripada yang diekspektasikan dan juga tertinggi sejak 1982 ya. Kita masuk ke beritanya. Jadi CPI ini naik sebesar 0,6% di dalam Januari ini, meningkatkan total inflasi menjadi 7,5% secara annual ya. Dan ini menjadi satu peningkatan inflasi yang besar ya, the biggest since Februari 1982 ya, dan bahkan lebih tinggi daripada estimasi di Wall Street. Dan earnings untuk para workers itu atau para pekerja hanya meningkat sebesar 0,1%. Pendapatannya hanya meningkat 0,1, tetapi Januari ini peningkatan inflasi sebesar 0,6% ya. Jadi apa artinya? Bocor ya. Dan uniknya di sini weekly jobless claim-nya malah turun dari 223.000 di bawah dari 230.000 estimasinya. Ya, which is ya kind of good ya. Kalau sampai ini juga tambah buruk ya, that's really bad. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat korelasinya malah membuat kripto ya cenderung sedikit turun lah ya. Tetapi yang mungkin kerasa banget turun itu adalah Nasdaq ya. Nasdaq kita lihat turun, lalu S&P 500 juga turun. Ini Dow Jones, S&P di sini ya, S&P, Dow Jones semua turun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya gini, andaikan belum ada rencana tapering, mungkin ya market akan cenderung, ya terutama Bitcoin dan cryptocurrency lain akan cenderung naik. Karena kenapa? Ya bensin utama dari cryptocurrency adalah ya inflasi gitu. Karena kenapa? Ya nggak semua kripto lah, lebih tepatnya BTC lah, BTC dan ETH sekarang mungkin ya, itu menjadi satu hedge against inflation. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, the Fed sudah siap-siap untuk menaikkan interest rate. Nah, kalau interest rate naik, ya otomatis ya risk on asset seperti cryptocurrency dan saham, terutama saham saham teknologi seperti Nasdaq itu akan cenderung turun gitu ya. Nah, jadi langsung kita lanjut lagi. CPI ini naik ya dengan lebih dari ekspektasi selama past 12 months ya, selama setahun ke belakang. Dan indikasinya ini menjadi satu indikasi yang cenderung buruk untuk inflasi dan terus-terusan meningkat, itu kemungkinan besar ya. Nah, yang menjadi menjadi satu penekanannya adalah likelihood dari peningkatan interest rate di tahun ini. Nah, makanya kenapa market cenderung sedikit pullback gitu.
Oke, dan ini dia datanya guys ya. Jadi ini adalah CPI dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat sekarang 7,5% Januari 2022 ya. Dan kita bisa lihat ya, tertinggi lagi itu di tahun 82 yang mungkin sempat mengalahkan ya di sini nih ya. Di daerah Januari, Desember dan lain-lain. Nah, jadi intinya apa? Ini cukup membuat Amerika Serikat sedikit ketar-ketir ya karena ya tertinggi selama berapa puluh tahun ke belakang ya. Dan tentunya, setelah mengeluarkan harga bensin dan grocery cost atau ya, cost barang belanjaan, CPI masih meningkat sebesar 6%. Nah, itu lebih tinggi daripada estimasinya sebesar 5,9%. Dan core inflation ya, itu meningkat dengan level tercepat sejak Agustus 1982. Ya, jadi baik lagi, The Fed mungkin sekarang sedang keringetan nih ya. Dan ya baik lagi, The Fed mungkin sekarang menjadi PR terbesar dari The Fed adalah gimana mereka bisa menaikkan interest rate secara perlahan gak sampai market jadi ambruk gitu ya. Ya kita berharap aja Jerome Powell bisa menemukan satu formula yang cukup baik supaya market juga nggak ngedump ya. Nah, dan kita bisa lihat karena berita ini stock markets ya cenderung turun karena report ini. Karena kenapa? Ini rate sensitif. Ya, tech stock ini hit especially hard. Kenapa? Karena mereka lebih ke risk on asset. Ya. Jadi stok-stok seperti ya Facebook, Amazon dan kawan-kawan itu masih dimasukkannya lebih ke risk on karena dianggapnya lebih volatile lah. Nah, kebayang itu aja turun. Nah, cryptocurrency akan memiliki kecenderungan yang lebih besar lagi karena mereka lebih risk on lagi dibandingkan dengan Nasdaq gitu kesannya ya. Nah, yang meningkat apa? Yang meningkat adalah government bond ya, meningkat dengan lumayan tinggi. Dan tentunya yang tinggi yang salah satu yang paling tingginya adalah 10-year treasury note ya sebesar 2% peningkatannya. Ini tertinggi sejak Agustus 2019 gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti apa nih untuk cryptocurrency? Jadi untuk cryptocurrency tentunya seperti yang gue pernah bilang, inflasi sebenarnya adalah bensin utama dari ya tentunya Bitcoin ya, utamanya Bitcoin dan mungkin sekarang menuju ke ETH juga. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya, loh bro, ini kan naik 7,5%, tapi kok malah cryptocurrency malah sedikit malah ngedrop gitu. Nah, seperti yang gue bilang, kalau The Fed belum punya ada rencana untuk peningkatan interest rate, ya seperti dulu lah, seperti 2020, 2021 gitu ya, mereka sebenarnya tahu gitu, inflasi naik nih gitu, inflasi itu naik, tetapi belum ada rencana untuk menaikkan interest rate, maka kita bisa lihat Bitcoin meningkatnya dengan luar biasa gitu ya di sini. Luar biasa sekali peningkatannya. Ya, ini bensinnya apa? Selain dari demand-nya yang memang meningkat dan ya ada demand institusi dan demand bahkan sampai negara ya. Tapi selain dari itu ini dibantu juga dengan inflasi gitu. Nah, tetapi berbeda dengan sekarang kondisinya, di mana The Fed sudah punya rencana untuk meningkatkan interest rate. Nah, maka hasil inflasi yang lebih tinggi ini akan memberikan satu insentif bagi The Fed untuk meningkatkan interest rate lebih tinggi lagi. Nah, makanya kenapa investor banyak yang takut, banyak yang mulai take their profits, begitu walaupun jujurnya untuk BTC nggak terlalu ekstrim, ya. Jadi kurang lebih itu dia alasannya kenapa, ya. Jadi nggak mentang-mentang cuma karena inflasi naik pasti Bitcoin naik, nggak juga. Kita harus lihat korelasinya dengan The Fed. Apakah The Fed sudah punya rencana untuk menurunkan inflasi tersebut atau tidak? Kalau tidak ada rencana, ya kemungkinan cryptocurrency, terutama BTC, ETH akan cenderung ngepump. Karena ya itu baik lagi bensin utama mereka adalah inflasi. Tetapi kalau The Fed sudah memiliki rencana untuk meningkatkan interest rate, menstop bond buying, ya seperti ini terjadinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CPI 2022, lebih tepatnya Januari 2022. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin seperti yang gue bilang, berita bagusnya dia nggak tembus MA50 di daily. That's really good ya. Dan untuk di 4 hourly-nya dia sudah tembus MA20-nya ya. Tetapi tenang, masih ada MA50 dan 200. Nah, jadi sesuai dengan yang gue bilang kemarin ya. Buy limit gue pribadi masih ada di MA50 dan mungkin bisa dipertimbangkan juga di daerah 40.000 yang sekarang ada MA200 yang di daerah situ, ya kurang lebih di daerah situ. Nah, jadi ya itu dia, makanya kenapa kita jangan FOMO gitu ya. Jujurnya kemarin waktu naik nih, waktu naik ada sedikit gua ngerasain ada sedikit euforia ya, banyak yang ngerasa, wah Bitcoin nih ngepam. Tapi lucunya baru gerak berapa persen nih cuma dari sini gitu kesannya, dari tertinggi dia sampai ke sini cuma drop 6%, tapi tiba-tiba sentimen kerasa kayak berubah gitu. Orang yang waduh, ngedrop.
maksudnya kayak, guys, we're in cryptocurrency gitu. Cryptocurrency memang volatile, benar-benar ya apa, really really volatile gitu ya. Dan ya kalau kita lihat secara apa namanya, kalau kita lihat secara TA-nya gitu, kita lihat di charts-nya, ya sebenarnya masih normal-normal aja gitu. Nah, kalau mau panik itu dia tembus membuat lower low di sini. Nah, itu panik gitu ya. Nah, for now dia masih membuat ya mungkin akan membuat local top di sini. Dan ya jujurnya kalau mau kita ngomong secara TA masuk akal juga kalau dia harus ada koreksi dulu ya. Jadi untuk Bitcoin, gue pribadi seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, buy limit bisa dipertimbangkan di MA50 di daily atau bisa juga di MA200 di 4 hour chart yang berkonfluence dengan support psikologis di 40.000 US dollars ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan mumpung kita baru mulai, gue ingatkan lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, dan tujuan dari DCWT ini adalah untuk edukasi para subscriber gue supaya bisa charting sendiri dengan mandiri. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX, really good ya, really good. Dia berhasil mempertahankan MA50. Kemarin sedikit deg-degan sesuai yang kita bahas ya. AVAX itu kemarin technically overbought ya, technically overbought. Tetapi dia bisa bertahan di atas 50 dan Bollinger Band semakin mulai membesar ya. Nah, jadi sekarang mulai ada kemungkinan dia bisa lanjut terus ya, atau lebih tepatnya gini deh, jangan ngomong lanjut dulu. Lebih bijaknya kita ngomong bertahan dulu di atas 50 ya. Jadi untuk sekarang efek sebenarnya masih sama PR-nya ya, yaitu bertahan di atas 50 ya, dan konsolidasi lah, konsolidasi daerah sini. Yang penting jangan breakdown lagi ya. Dan untuk buy limitnya sebenarnya masih sama. Kecuali buat kalian yang sudah pasang kemarin di MA50 dan sudah dapat, ya jangan pasang lagi. Kalau pasang lagi ya berkali-kali di daerah yang sama ya. Kalau averaging seperti itu ya sering kali jadi kurang efektif. Walaupun ya nggak berarti jadi nggak guna sih, tetapi ya lebih kurang efektif ya. Jadi untuk AVAX buy limit bisa di MA50 itu lebih untuk yang ya di tengah lah ya, intermediate. Nggak terlalu konservatif, nggak terlalu juga agresif. Nah, kalau buat yang benar-benar konservatif, ya bersabarlah, tunggu sampai MA20 antara dia golden cross atau dia drop ke bawah sampai meretest MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu skenarionya ya. Untuk yang lebih bullish, ya, dia terus bertahan di atas 50, konsolidasi dan pelan-pelan menemukan momentum dan lanjut lagi ke atas. Itu yang terbaik. Dan buat yang seperti itu, kalian bisa pasang buy limit di MA50 di daerah yang intermediate lah gitu kesan secara risk. Nah, buat kalian yang lebih buat kalian yang lebih konservatif lagi, bisa tunggu dua. Bisa tunggu MA20 naik ke atas sampai dia golden cross dengan sini ya, dan beli di pantulan MA20, atau bisa kalian tunggu sampai andaikan nih ya, lebih bearishnya dia tembus ke 50 dan menemukan support di MA20 ya, tembus 50 dan support di 20. Itu yang lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Untuk yang lebih agresif boleh aja sih ya, boleh aja di MA20, tapi considering BTC sedang seperti ini, resikonya even higher ya. Jadi kalian harus ingat itu dulu ya, resikonya even higher. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic, akhirnya dia cenderung breakdown ya. Setelah 4 hari berusaha untuk menembus resisten, yaitu adalah Bollinger dan MA50, dia sepertinya gagal ya. Dan ya sebenarnya normal-normal aja sih, karena kalau kita lihat ya, dia sebelum technically speaking dia belum sampai kena 50 ya. Dengan Bollinger saja dia itu sudah sedikit ketahan ya, secara harga, secara price action. Jadi sebenarnya rada normal dia turun ya, dan apalagi volume juga ikut cenderung ya nggak terlalu bagus, dan Bitcoin juga sedikit ngambek ya. Jadi untuk Matic buy limitnya di mana? Buy limitnya kalian bisa pilih antara di MA20 atau di MA200 yang kurang lebih ada di daerah yang sama, yaitu di $1.70 ya. Nah, jadi untuk Matic quite simple ya, quite simple seperti itu, bisa pilih antara MA20 atau 200. Dan untuk di 4 hourly chart ya sudah mulai tembus, walaupun MA200-nya technically masih belum sampai close di bawah sih, masih ada 30 menit lagi, tapi kemungkinan besar akan close di bawah gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue akan skip dulu di 4 hourly chart, lebih fokus di daily saja ya. Jadi untuk Matic kurang lebih seperti itu, quite simple, dan mulai sedikit berbeda dengan AVAX. AVAX menunjukkan momentum yang lebih baik dibandingkan dengan Matic. Jadi sepertinya mungkin balapan kemarin dimenangkan oleh AVAX ya, for now at least. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke FTM. Untuk FTM ternyata dia mulai menembus MA20 di daily ya. Not looking good. For now it's not looking good ya.
Dan sekarang PR-nya otomatis kalau dia tembus MA20 ya kalau bisa dia bertahan lagi, bukan bertahan ya, udah ketembus. Lebih tepatnya dia harus berusaha untuk naik lagi dan menembus lagi MA20 supaya dia kembali lagi menjadi support. Padahal kemarin sudah not bad ya, sudah 2 hari MA20 menjadi support yang cukup baik untuk Phantom, tetapi di hari ketiga jebol juga. Dan tentunya jebolnya ini disponsori oleh Bitcoin ya. Bitcoin turun, Phantom akhirnya dapat momentum untuk lanjut lagi ke bawah ya. Jadi untuk sekarang Phantom, untuk yang skenario yang lebih bullish, dia bisa kembali lagi close daily di atas 20 dan ya basically muter-muter lagi di daerah sini atau lebih tepatnya konsolidasi lagi di daerah sini ya. Itu yang bullish. Nah, untuk yang lebih bearishnya ya siap-siap dia ke pukul 20, 20 berubah jadi tukang pukul dan lanjut dia ke bawah sini. Dan ya sebenarnya ini bisa jadi peluang juga untuk averaging lagi. Bisa kalian averaging di sekitar daerah 2 dolar atau 1 dolar lebih 95 sen. Kalau mau gampang lebih baik dibulatin aja ke 2 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau sampai 2 dolar dan 1 dolar 95 sen ini jebol juga, siap-siap bisa ada peluang bisa sampai ke MA 200 which is di 1 dolar lebih 75 sen ya. Oke, jadi kurang lebih untuk Phantom seperti itu. Is it bad? Ya nggak extremely bad sih kalau kita mau jujur ngomong ya. Tapi ya nggak benar-benar bagus juga karena ya dia tembus MA20. Jadi kalau dia terus kepukul, ya semoga saja ya, eh, semoga dia bisa bertahan di atas MA200 ya. Karena kalau sampai dia jebol MA200, PR-nya lebih panjang lagi ya. Jadi ini salah satu price action yang harus kita pikirkan dari Phantom. Jangan sampai dia tembus MA200 ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano juga sangat jelas TA-nya ya. Dia ketahan oleh 1 dolar 20 sen yang sedang berkonfluens sayangnya dengan dua resisten lain ya. Jadi ada 1 dolar 20 sen, ada Bollinger Band, dan ada MA50. Jadi Cardano ini seperti dikeroyok ya. Ya, dan baik lagi. Kenapa? Mungkin kalau nanya, Bang, kenapa 1 dolar 20 sen ini kok menjadi satu resisten yang menyebalkan untuk Cardano? Karena ini dia ya. Sebelumnya dia adalah satu support yang luar biasa. Dia mempertahankan berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jebol di sini. Ke sini ada rally Bitcoin dia ikutan ketarik, tetapi kapitulasi terakhir membuat Cardano hancur ke daerah $1 lagi ya. Dan ternyata sekarang dia berubah menjadi resisten. Seperti yang gue bilang berkali-kali, satu support kuat yang sebelumnya gitu ya bisa berubah menjadi satu resisten yang menyebalkan juga di waktu bersamaan. Dan yang lebih annoying lagi bukan cuma dia sendirian ya, tetapi ada MA50 dan Bollinger yang sedang menjadi resisten juga. Jadi for now Cardano is not looking good secara TA ya. Jadi mungkin apa namanya ya PR-nya ya dia yang pertama dulu ya, yang paling pertama yang paling simpelnya jangan sampai dia tembus lagi MA20 ya, karena kalau sampai dia tembus MA20 di daily dan dia membuat lower low di sini ya siap-siap Cardano di bawah $1 itu sangat memungkinkan gitu ke depannya ya. Nah, tetapi kalau dia bisa berhasil bertahan minimal di atas 20, PR selanjutnya adalah apa? Dia harus mulai menembus 1 dolar 20 sen. Kenapa sangat penting? Karena kalau sampai dia sudah mulai close daily di atas dari sini, price action-nya bisa mulai berubah. Dia bisa bermain di daerah sini. Tadinya di daerah sini, berubah jadi di daerah sini. Ya, jauh lebih aman. Minimal kalau sampai dia kepantul-pantul sama 1 dolar 48 sen, enggak, ya dia masih ada support lagi di 1 dolar 20. Ya, jadi untuk ADA kurang lebih seperti itu. Not looking good, tapi ya selama dia masih belum tembus MA20, ya tenang-tenang aja. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Sayangnya Ethereum jebol ya. Kondisi Ethereum sebenarnya bukan kemarin, tepatnya kemarin itu sangat mirip seperti AVAX ya. AVAX tembus 50, bahkan technically speaking AVAX lebih overbought. Tetapi bedanya AVAX bisa mempertahankan 50-nya sebagai support dan Ethereum gagal ya. Jadi makanya movement by AVAX ini luar biasa jujurnya. Gue pikir dia bakal breakdown ngelihat BTC seperti ini. Ternyata nope ya. Nah, jadi untuk Ethereum sebenarnya kalian ya buat yang tadi sudah buy limit di daerah sini ya udah kena di 3.081 dolar ya. Nah, jadi untuk buy limit daerah situ buat yang belum buy limit daerah situ ya mungkin boleh pertimbangkan untuk beli aja sekarang gitu Ethereum ya karena memang di daerah situ. Tetapi ya seperti yang gue bilang ya masih ada kemungkinan bisa lanjut lagi ke bawah. Nah, kalau lanjut lagi ke bawah itu kemana? Kalau dia lanjut lagi ke bawah itu ada MA20 yang sekarang sedang berkonfluens dengan satu daerah support ya. Ini support struktur sebelumnya di daerah September 2021. Nah, itu di daerah 2.768 dolar ya.
Jadi untuk skenario yang bullishnya dia bisa close daily lagi di atas $3.081 ya, sesuai di sini, sesuai struktur di sini. Dan untuk lebih bearishnya ada kemungkinan dia bisa lanjut sampai ke $2.768 ya. Jadi kurang lebih untuk Ethereum seperti itu, quite simple, nggak terlalu ribet ya. Tinggal kita lihat dia akan kemana ya, close daily atau lebih tepatnya besok pagi jam 7 dia bakal close di mana. Apakah dia bisa berhasil close di atas lagi $3.081? Oke, berarti cenderung lebih bullish. Kalau dia close lagi di bawah ya siap-siap, ada kemungkinan dia akan retest MA20 bahkan bisa sampai ke 2.768 US dollars. Oke, dan yang terakhir ada XRP. Nah, untuk XRP jujurnya gue lumayan kaget ya, dia bisa bertahan sebagus ini. Awalnya gue pikir dia bakal langsung retest MA50 dalam waktu dekat, tetapi tidak ya. Dan RSI dia basically kemarin tanggal 8, atau lebih tepatnya dari tanggal 7 sampai tanggal 10, dia cenderung overbought dan akhirnya dia memang terkoreksi juga. Tapi secara TA, not bad at all ya. Jadi untuk sekarang, seperti yang nggak bisa lihat dengan sangat jelas, yang menjadi support bagi XRP, yang jadi ya lebih tepatnya support utama adalah MA50 di daily. Dan untuk buy limit pun kurang lebih di daerah yang sama ya. Nah, tetapi sekarang MA20 semakin mendekat seperti yang kita bisa lihat di sini ya, dia semakin meningkat. Nah, pertanyaannya apakah dia akan bisa lebih cepat naik ke atas dan menjemput harga XRP di sini sehingga dia bisa lanjut lagi dan retest MA200, atau dia akan drop dulu ke 50 dan mungkin ya konsolidasi di situ atau mungkin terpantul di daerah 50 ya. Kita harus lihat ke depannya seperti apa. Jadi untuk buy limit yang pertama yang sekarang paling kelihatan adalah bisa dulu taruh di MA50 di daily ya. Dan kalau seandainya harga XRP cenderung sideways dulu, nggak kena 50 di sini, dan 20 menjemput membuat golden cross, nah bisa mulai coba ditukar daripada beli di MA50 daily, bisa lu pasang buy limit di MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Overall, not bad dibandingkan dengan beberapa aset yang lain ya. Dia masih bisa mempertahankan hasil pump dia di tanggal 7 Februari ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk di weekly-nya kita bisa lihat ya, dia masih jauh sih dari dari MA50 dan 20, tapi ya not bad lah. Minimal kalau sampai dia close di sini pun sudah menunjukkan momentum yang lumayan bullish dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Jadi untuk XRP kurang lebih seperti itu. Kalau dia bisa mempertahankan 50 dan 20 sebagai support dan mulai bisa retest 200, that's looking good. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.